Halo guys, apa jadinya kalau seorang pendekar legendaris berinkarnasi, tapi ingatan dan tekniknya masih utuh? Kali ini kita akan bahas manhwa dengan MC yang overpower dari lahir. Mau tahu keseruannya? Yuk langsung kita bahas. Gilfas Eldragon adalah seorang seniman bela diri legendaris yang mendirikan keluarga Eldragon. Sejak muda, Gilfas hanya memiliki satu tujuan dalam hidup. Ia tidak peduli pada harta atau kekuasaan yang fana. Baginya, satu-satunya hal yang layak dikejar adalah puncak tertinggi dalam dunia bela diri. Gilfas memutuskan untuk mengejar sebuah legenda kuno tentang naga suci, makhluk yang bertugas menjaga buah emas. Konon, buah itu mampu memberikan keabadian bagi siapa saja yang memakannya. Setelah melewati perjalanan panjang dan pertarungan yang mematikan, akhirnya ia tiba di tempat suci tersebut. Tepat di hadapannya, cahaya keemasan menyelimuti udara, memancarkan aura ilahi yang begitu memikat. Meski tubuhnya penuh luka parah, pandangan Gilfas tak teralihkan sedikit pun dari buah yang bersinar di depan matanya. Ia kemudian duduk di atas bangkai naga suci yang baru saja ia kalahkan. Menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri sejenak. Setelah tenaganya dirasa sedikit pulih, ia pun berdiri perlahan dan mulai melangkah mendekat. Dalam hatinya, keyakinan mulai tumbuh bahwa buah ini adalah kunci yang akan membawanya ke puncak seni bela diri, sebuah tingkatan yang selama ini ia impikan. Tanpa keraguan sedikit pun, Gilfas memetik buah emas itu dan langsung menggigitnya. Begitu tertelan, kekuatan asing yang dahsyat mengalir deras di dalam tubuhnya. Pembuluh darahnya berdenyut kencang, darahnya terasa mendidih, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Rasanya, seolah fisiknya sedang ditempa ulang oleh kekuatan dewa. Dan pada saat itulah, dunia mulai mengenalnya sebagai Gilfas Eldragon, manusia terkuat di seluruh negeri. Tahun demi tahun terus bergulir, dan Gilfas pun kian dimakan usia. Tubuh yang dahulunya begitu perkasa, kini terbaring lemah tak berdaya di atas ranjang. Di sekelilingnya, anak dan cucunya berkumpul dengan wajah yang muram. Mereka sadar saat perpisahan itu telah tiba. Gilliam, putra tertuanya, menggenggam erat tangan sang ayah, berusaha sekuat tenaga menahan tangisnya. Sebagai kepala keluarga Eldragon, Gilfas menatap mereka dengan sorot mata yang tenang, seolah meminta agar tak ada air mata kesedihan di wajah mereka. Namun, suasana duka tetap menyelimuti ruangan itu. Sejak kepergian istrinya, kehangatan di rumah ini seakan ikut menghilang. Dan kini, kepergian Gilfas hanya akan menambah kehampaan yang lebih dalam lagi. Dengan suara yang semakin lirih, Gilfas memberikan nasihat terakhir, mengingatkan agar mereka tidak membiarkan duka cita menelan sisa hidup mereka. Keheningan pun seketika memenuhi seisi ruangan. Di dalam batinnya, pikiran Gilfas kembali melayang pada buah emas yang pernah ia telan puluhan tahun silam. Mungkin, pikirnya, legenda kuno tentang keabadian itu memang tidak sepenuhnya bisa dipercaya. Meski begitu, ia merasa cukup beruntung bisa berumur panjang dan menyaksikan keluarganya tumbuh besar di depan matanya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa hidupnya sudah utuh tanpa penyesalan. Namun, jauh di lubuk hatinya yang terdalam, ia tahu itu tidak sepenuhnya benar. Api ambisinya untuk mencapai puncak seni bela diri belum sepenuhnya padam. Andai saja takdir memberinya kesempatan sedikit lebih lama, ia pasti akan terus mengejarnya. Saat menatap kedua tangannya yang mungil, gelombang keterkejutan yang hebat menghantam kesadarannya. Tangan itu terlalu kecil, terlalu halus, dan sama sekali bukan tangan penuh kapalan milik seorang petarung veteran. Kenyataan pahit, namun ajaib terbentang di depan matanya. Ia telah kembali ke titik nol, terperangkap dalam tubuh seorang bayi yang tak berdaya. Sebagai seorang pendekar agung tingkat 10 bintang yang pernah mengguncang dunia, situasi ini terasa tidak masuk akal. Siapa yang memiliki kuasa ilahi untuk memutarbalikkan waktu dan memanipulasi jiwanya tanpa ia sadari? Pikirannya berpacu mencari jawaban, hingga akhirnya kepingan memori terakhirnya menyatu. Bayangan naga suci dan buah emas itu melintas jelas. Kabut misteri pun terangkat. Legenda itu ternyata salah tafsir. Buah itu bukanlah pemberi keabadian semu, melainkan kunci mistis menuju reinkarnasi sejati. Tak lama kemudian, Gilfas yang kini melekat padanya menyadari bahwa ia tidak sendirian. Ruangan itu penuh dengan bayi lain. Beberapa saat kemudian, para pelayan masuk membawa botol-botol bayi berisi cairan merah pekat. Bukan susu seperti yang seharusnya. Gilfas mengamati dengan cermat saat cairan itu dituangkan. Seorang pelayan lalu membawa seekor goblin kecil dan memaksanya meminum cairan itu. Tak lama setelahnya, tubuh makhluk itu bergetar hebat. Cahaya merah meledak dari tubuhnya, lalu hancur berkeping menjadi semburan darah yang memenuhi ruangan. Pemandangan itu membuat tubuh Gilfas membeku. Ketakutan dan kebingungan melingkupi pikirannya.
Seorang pelayan mengangkat Gilvas, menyiapkan botol serupa di tangannya. Begitu melihatnya, ia bisa merasakan kekuatan luar biasa di dalamnya. Namun sebelum sempat bereaksi, sang pelayan mendorong botol itu ke mulutnya. Naluri seorang bayi membuatnya menelan isi botol tanpa ragu. Seketika, aliran kekuatan luar biasa mengalir deras di dalam tubuh mungilnya. Seluruh tubuhnya bergetar hebat oleh rasa sakit yang tak tertahankan. Namun, Gilvas tahu persis apa yang sedang terjadi. Darah naga purba tengah mengalir di nadinya. Ia sadar betul betapa berbahayanya hal itu, tapi juga menyadari satu hal penting. Di balik risiko ini, tersimpan peluang yang tak ternilai. Jika ia bisa menahan dan menyerap kekuatan tersebut, mungkin ia bisa melampaui batas yang pernah ia capai sebelumnya. Dengan tekad membara, ia terus meneguk darah naga itu. Urat-uratnya menonjol, tubuh kecilnya menggeliat menahan rasa perih yang seolah membakar seluruh organ di dalam dirinya. Namun, kehendaknya tak goyah. Ia bertahan, seakan menantang maut yang tengah mencengkeramnya. Dalam tubuh mungil itu, dua kekuatan naga raksasa bertarung hebat, saling memperebutkan kendali. Ketika akhirnya salah satu mendominasi, tubuh Gilvas perlahan menyesuaikan diri. Rasa sakit yang semula nyaris membuatnya hancur, kini berubah menjadi kekuatan yang menenangkan. Para pelayan menatap tak percaya. Bayi yang seharusnya mati dalam sekejap, justru bertahan, bahkan terus meminum hingga tetes terakhir. Di dalam dirinya, dua energi naga itu akhirnya menyatu menjadi satu kesatuan utuh. Ia berhasil menaklukkan darah naga, dan tubuhnya beradaptasi dengan sempurna. Beberapa bayi lain juga tampak bertahan, namun tidak satu pun mampu menelan seluruh isinya, bahkan dalam tubuh seorang bayi sekalipun. Namun, rasa kantuk segera menjemput dan kesadarannya perlahan memudar. Tubuh mungil itu pun tertidur lagi. Tahun berlalu. Di halaman belakang kediaman keluarga Eldragon, MC kita tengah berlatih dengan tubuh telanjang di bawah terik matahari. Ia melakukan push-up dengan satu tangan dengan batu besar seberat puluhan kilogram bertumpu di kakinya. Setelah itu ia menendang batu itu ke udara, dan boom! Anak itu adalah Gilvas yang telah terlahir kembali, kini dikenal dengan nama Zack Eldragon. Setiap otot di tubuhnya memantulkan hasil latihan bertahun-tahun. Ia telah memiliki kekuatan fisik yang luar biasa untuk anak seusianya. Zack tahu, semua ini berkat darah naga purba yang masih mengalir dalam tubuhnya. Di dunia ini, setiap makhluk memiliki sumber kekuatan bawaan yang disebut Source of Power. Dan darah naga kuno yang diminumnya sebagai bayi menyimpan jumlah energi yang luar biasa besar. Mereka yang berhasil bertahan dari ritual itu tumbuh menjadi manusia dengan tubuh jauh lebih kuat dari kebanyakan orang. Dalam tubuhnya mengalir Divine Dragon Source of Power, kekuatan yang telah membuatnya melampaui batas yang pernah ia capai di kehidupan sebelumnya. Hanya dia, satu-satunya bayi yang sanggup menelan seluruh botol darah naga purba tanpa mati. Tubuhnya berevolusi menjadi bentuk yang bahkan ia sendiri tak perkirakan. Namun di balik semua pencapaiannya, ada satu hal yang membuatnya kesal. Meski tubuhnya kuat, ia masih berada di tingkat 1 bintang. Dalam sistem kekuatan dunia ini, jumlah bintang di dalam diri seseorang menunjukkan sejauh mana source power mereka berkembang. Sejak kelahirannya kembali, ia mulai menyadari betapa waktu berjalan begitu cepat. Zig adalah anak haram dari kepala keluarga Eldragon. Ibunya telah meninggal sejak ia masih bayi. Dan hingga kini, ia belum pernah sekalipun melihat wajah ayahnya. Dunia yang dulu ia kenal telah menjadi tempat di mana hukum rimba benar-benar berlaku. Salah satu buktinya adalah tradisi memberi bayi darah naga purba, lalu mengujinya melalui ritual yang disebut Dragon Trial. Hanya mereka yang berhasil bertahan dari 2 tahap itu yang diizinkan menerima pendidikan sebagai prajurit keluarga Eldragon. Secara logis, Zig seharusnya termasuk di antara mereka. Namun, meski sudah berulang kali bertanya kepada pelayan yang menjaganya tentang mengapa tidak pernah ada guru yang dikirim untuk melatihnya, jawaban yang diterima selalu sama. Ia tidak diizinkan mengetahui alasannya. Bahkan setelah berusia 7 tahun, tidak satu pun pelatihan resmi pernah diberikan padanya. Itu membuatnya bertanya-tanya dalam diam. Semua anak yang selamat dari Dragon Trial mendapat pelatihan, kecuali dirinya. Ia hidup sendirian di rumah kecil di pinggiran kediaman utama, hanya ditemani seorang pelayan yang tampak lebih banyak menyembunyikan sesuatu daripada berbicara jujur. Ketika Zig menanyakan hal itu secara langsung, pelayan tersebut hanya menjawab datar, seolah tidak ada yang aneh dari semua itu. Zig menyadari bahwa saat ini, melatih kondisi fisik lebih penting daripada latihan tempur. Ia tahu, kemampuan bertarung dapat diasah kapan saja jika diinginkan. Di kehidupan sebelumnya, ia pernah mencapai tingkat 10 bintang sebagai seorang prajurit, dan ingatan itu masih tertanam kuat dalam dirinya. Suatu hari, ia meminta informasi tentang bayi lain yang selamat atau kabar apapun dari keluarga utama. Namun pelayan itu kembali menolak dengan tegas.
Wanita itu berkata bahwa ia tidak diizinkan untuk mengungkapkan hal-hal semacam itu. Kekecewaan tampak di wajah Zeke. Selama 7 tahun hidup bersama pelayan itu, ia sudah terbiasa dengan jawaban yang sama, dingin dan tanpa emosi. Pelayan itu hanyalah seorang praktisi tingkat 3 bintang yang bertugas memenuhi kebutuhan sehari-harinya, tidak lebih. Padahal, dengan kemampuannya, ia sebenarnya bisa saja mengajarkan dasar-dasar seni bela diri. Namun, Zeke tidak tertarik pada hal yang dianggapnya terlalu sepele. Akhirnya, Zeke memutuskan untuk meninggalkan rumah dan pergi ke hutan. Pelayan itu tidak berusaha menghentikannya. Hanya menatap dalam diam saat Zeke melangkah pergi. Di tengah hutan yang sunyi, Zeke mencabut beberapa tanaman beracun liar, lalu menelannya tanpa ragu. Rasanya pahit dan memuakan. Tetapi metode itu adalah bagian dari latihannya untuk memperkuat tubuh. Saat sedang berkonsentrasi, ia tiba-tiba menyadari sesuatu. Ada perasaan aneh, seolah dirinya sedang diawasi dari kejauhan. Insting tajamnya membuat ia menahan napas dan tetap tenang. Meski berusaha mengabaikannya, perasaan itu tak juga hilang. Ia tahu, seseorang atau sesuatu sedang memperhatikannya. Beberapa saat kemudian, ia merasakan aura gelap di antara rerumputan tinggi. Ketika menoleh, matanya menangkap sosok seekor makhluk buas, seekor Anger Boar, babi hutan dengan kabut hitam pekat yang melingkupi tubuhnya. Aura itu terasa aneh dan menakutkan. Sesuatu yang bahkan tidak pernah ia temui 1000 tahun yang lalu. Tanpa gentar, Zeke berdiri dan menampakkan dirinya. Hewan itu terkejut, lalu menyerang dengan keganasan luar biasa. Namun Zeke hanya tersenyum tipis, menahan napasnya, dan mengumpulkan energi emas di kepalan tangannya. Satu pukulan dilepaskan, menghasilkan ledakan keras yang menembus tubuh Anger Boar hingga terjatuh tak bernyawa. Zeke menatap hasilnya dengan tatapan puas. Serangannya jauh lebih kuat dari perkiraan. Bahkan pada tingkat 1 bintang pun, kekuatannya sudah melampaui kebanyakan praktisi lain. Ia mengangkat bangkai makhluk itu di pundaknya, berpikir bahwa kekuatannya akan terus meningkat seiring kenaikan bintang. Tak jauh dari sana, seorang pria berjubah gelap sedang memperhatikannya dari bayang-bayang pepohonan. Pria itu keheranan melihat kemampuan Zeke. Tanpa pelatihan resmi, anak itu sudah mencapai tingkat 1 bintang, dan bahkan mampu membunuh Anger Boar hanya dengan 1 pukulan. Yang lebih mengejutkan, Zeke bisa merasakan keberadaannya sejak awal. Dalam diam, pria itu merenungkan asal-usul anak tersebut. Darah keluarga Eldragon tetap mengalir di tubuhnya, dan karena itu, ia tetap diawasi. Pria itu tersenyum samar, lalu menghilang. Sementara itu, di kediamannya, Zeke sedang bersiap untuk pergi, ketika tiba-tiba merasakan beberapa aura kuat di luar. Ada 3 praktisi tingkat 4 bintang dan 1 tingkat 5 bintang mendekat. Dari cara mereka berbicara, Zeke menyimpulkan bahwa mereka bukanlah pembunuh bayaran. Zeke memutuskan untuk keluar dan menghadapi mereka langsung. Begitu membuka pintu, ia melihat tanda lambang keluarga Eldragon di pakaian mereka. Ia sempat terdiam, menyadari bahwa mereka datang dari klannya sendiri. Para pria itu segera memberi hormat kepadanya dengan penuh sopan. Para pengawal yang datang memperkenalkan diri kepada Zeke, menyampaikan bahwa mereka diperintahkan untuk mengantarnya menuju lokasi ujian. Beberapa hari kemudian, langkahnya membawa kembali ke kediaman utama keluarga Eldragon, tempat yang dulu menjadi pusat kekuasaan dan simbol kebanggaan darah naga. Namun kali ini, kedatangannya bukan untuk menetap. Para pengawal menjelaskan bahwa tujuan mereka berbeda. Dan sebelum masuk ke area utama, Zeke diminta mengganti pakaian kotornya terlebih dahulu, karena tidak pantas memasuki area tersebut dengan penampilan seperti itu. Di tempat itu, Zeke mengetahui tentang institusi pendidikan khusus keluarga Eldragon. Selama 1000 tahun, keluarga ini membangun Dragon's Nest, sebuah sekolah yang ditujukan bagi seluruh cabang keturunan mereka. Siapapun yang memiliki hubungan darah dengan keluarga Eldragon bercita-cita masuk ke lembaga tersebut ketika berusia 7 tahun. Hari itu bertepatan dengan ujian masuk, dan Zeke, yang dibawa jauh-jauh dari perbatasan, mau tidak mau harus mengikutinya. Menyadari hal itu, semangatnya meredup. Ia mengira akan bebas, ternyata malah harus ujian. Sambil menunggu, seorang anak berambut biru bernama Rangis dari desa Ordscale menghampirinya dengan cemas, menanyakan apakah ia baik-baik saja. Dari pengamatan sekilas, Zeke menyadari bahwa meskipun terlihat pemalu, Rangis memiliki persepsi yang tajam. Anak itu bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda pada Zeke. Setelah saling memperkenalkan diri, keduanya berbicara singkat. Zeke dengan santai mengaku tidak mengetahui apapun mengenai isi ujian tersebut. Pengakuan polos ini membuat Rangis terkejut bukan main. Menganggap Zeke terlalu nekat karena datang tanpa persiapan apapun ke ujian seberbahaya ini. Suasana mendadak berubah ketika sebuah suara lantang memotong pembicaraan mereka. Seorang anak lelaki bernama Ratton, yang juga berasal dari desa Ordscale, muncul dengan nada menghina. Ia mengejek Rangis sebagai si lemah.
dan menyuruhnya pulang sebelum terluka. Riton tampak sangat bangga dengan dirinya sendiri dan meremehkan Rangis habis-habisan. Bahkan terkejut melihat Zack yang dianggapnya orang asing tak berdaya bisa berada di sana. Ejekan Riton makin menjadi ketika ia menyinggung ayah Rangis. Ayahmu cuma seekor pseudo dragon kan? Apa yang bisa dilakukan anak seekor pseudo dragon? Ucapnya merendahkan. Zack yang mendengar itu hanya diam. Namun ia memahami struktur keluarga Eldragon saat ini. Di bawah naungan sang monarki mutlak, hierarki keluarga Eldragon terbagi dengan tegas, mulai dari executive level, Elder Dragons, yang menjadi tangan kanan penguasa, Captain level Adult Dragons, sebagai komandan pasukan, Regular Soldier Child Dragons, yang menjadi tulang punggung militer, hingga Novice Whelp Dragons, yang masih pemula. Namun, di dasar jurang yang paling gelap, terdapat kasta terhina bernama Pseudo Dragons. Mereka yang dianggap produk gagal, dan hidup dalam bayang-bayang, karena tak mampu lulus dari sarang naga. Meski gemetar menahan emosi, Rangis menyatakan tekadnya. Aku ingin membuktikan bahwa kami bukan produk gagal. Riton hanya tertawa. Bagaimana kau bisa tahu tanpa mencoba? Dasar lemah. Tiba-tiba, Zack angkat bicara. Hah? Siapa kau ini? Kenapa kau begitu yakin Rangis tidak bisa? Riton yang tersinggung langsung membentak. Karena dia lemah. Jelas sekali. Namun Zack justru merasakan sebaliknya. Di mata Zack, Rangis memiliki potensi tersembunyi. Terlihat dari aura emas samar yang memancar darinya saat ia bertekad kuat. Zack dengan tenang berkata, dia mungkin jauh lebih kuat daripada kalian. Ucapan itu sontak membuat Riton dan teman-temannya marah besar. Merasa dihina karena disamakan dengan si lemah. Namun sebelum perkelahian pecah, suara tegas menggelegar. Perhatian! Seorang penguji senior Adult Dragon Examiner muncul dan mengumumkan dimulainya ujian masuk Dragon's Nest. Riton terpaksa mundur, sambil mengancam akan mengingat wajah Zack. Zack hanya menghela napas, merasa anak-anak zaman sekarang terlalu cepat emosi. Sambil berjalan, Zack bertanya, memangnya kita bisa mundur dari ujian ini? Rangis kaget setengah mati mendengar pertanyaan itu. Kau tidak tahu? Tentu saja bisa. Rangis bahkan menyarankan Zack untuk mundur saja demi keselamatan. Namun, Zack menolak. Bagi seseorang dengan level kekuatannya, mundur bukanlah pilihan. Akhirnya, mereka tiba di arena ujian. Aturannya sederhana. Peserta hanya perlu membuat goresan pada batu besar yang disediakan. Tanpa senjata pribadi, hanya senjata yang disiapkan atau tangan kosong. Diberikan 3 kali kesempatan. Ujian dimulai. Peserta pertama maju dengan percaya diri. Menghunus pedang dan menebas batu itu sekuat tenaga sambil berteriak. Namun yang terjadi sungguh mengerikan. Clang, pedang itu patah seketika. Dan daya tolak dari batu itu menghantam balik dengan brutal. Darah muncrat kemana-mana, lengan anak itu hancur berantakan. Rangis menutup telinga ketakutan, sementara Zack terbelalak kaget. Peserta itu jatuh pingsan dalam genangan darah. Penguji dengan dingin menyatakan, percobaan pertama gagal. Masih ada 2 kesempatan. Oh, dia pingsan. Bawa keluar. Suasana di arena ujian berubah menjadi mimpi buruk. Satu persatu, peserta bernomor urut awal maju dengan percaya diri. Namun berakhir tragis. Teriakan kesakitan menggema saat tubuh mereka terpental, dihantam balik oleh kekuatan misterius. Nomor 51. Gagal. Berikutnya, teriak pengawas dengan nada datar. Seolah nyawa peserta tak ada harganya. Nomor 202 gagal. Angkut dia. Melihat pemandangan mengerikan itu, nyali para peserta lain runtuh seketika. Si bocah berambut biru di sebelah Zack gemetar hebat. Wajahnya pucat pasi. Apa kita masih bisa mundur sekarang? Tanyanya dengan suara tercekat, takut giliran mereka akan berakhir sama tragisnya. Namun, di tengah kepanikan massal itu, Zack Eldragon berdiri tenang. Tidak ada ketakutan di matanya. Hanya tatapan analitis yang tajam. Jangan khawatir, ucap Zack singkat sambil melangkah maju saat nomornya 315 dipanggil. Di hadapannya berdiri sebuah batu besar yang tampak biasa saja. Namun Zack tahu, itu adalah batu regenerasi, sebuah artefak licik yang mampu memulihkan goresan kecil dalam sekejap. Material yang konyol, batin Zack. Tapi solusinya sederhana. Zack menyadari bahwa ujian ini bukan tentang seberapa kuat ototmu atau seberapa hebat teknik bela dirimu. Ini adalah ujian Source Power. Jika kau mengalirkan energi murni Source Power ke seluruh tubuh dengan sirkulasi yang tepat saat menyerang, batu itu akan tergores tanpa memantulkan serangan. Analisisnya dalam hati. Kualitas bela diri hanyalah omong kosong di sini. Kontrol energi adalah segalanya. Di tengah lapangan, Zack berdiri sendirian. Tangannya kosong, sikapnya tenang, dan siap. Di kursi penonton, Rangis memperhatikannya tanpa berkedip. Seorang penguji melangkah maju,
dan memberikan instruksi singkat. Ujian ini tidak mewajibkan penggunaan senjata, katanya. Gunakan metode yang paling sesuai dengan kemampuan kalian. Zack tidak mengambil senjata. Ia hanya mengepalkan tinjunya. Dari arah penonton, terdengar bisik-bisik. Dia tidak memakai senjata. Dia mau menghancurkan batu dengan tangan kosong. Rangis menegang. Ia tahu, batu uji itu bukan batu biasa. Zack melangkah mendekati batu besar di depannya. Ia meletakkan telapak tangannya di permukaannya. Dari sentuhan itu saja, ia langsung menyadari satu hal. Batu ini sangat padat. Terlalu keras untuk dihancurkan sembarang orang. Zack menarik napas pelan. Source power mulai bergerak di dalam tubuhnya. Energi mengalir ke seluruh tubuh, lalu terkumpul di satu titik tinju kanannya. Beberapa orang mulai panik. Kalau dia memaksakan, lengannya bisa hancur. Namun Zack tetap maju. Tidak masalah. Gumamnya pelan. Ia mengaktifkan tekniknya. Dragon Destruction Combat Arts First Form. Tinju Zack menghantam batu uji. Ledakan besar terjadi. Batu itu hancur berkeping-keping. Gelombang kejut menyapu lapangan dan memaksa para penguji serta peserta menahan tubuh mereka. Debu memenuhi udara. Rangis berdiri dari kursinya. Zack, penguji, masih berdiri terpaku. Wajahnya terlihat linglung dan belum juga memberi tanggapan. Tangannya terluka parah, namun ekspresinya tetap tenang. Ia menatap batu yang telah hancur, lalu tersenyum kecil. Teknik ini masih terlalu kuat untuk tubuhku sekarang, katanya. Aku masih butuh banyak latihan. Lapangan menjadi sunyi. Para penguji menatap batu uji yang seharusnya bisa memulihkan diri. Namun kali ini, batu itu benar-benar hancur. Mustahil. Bahkan petarung tingkat tinggi belum tentu bisa melakukan itu. Zack menoleh ke arah penguji. Hasilnya, tanyanya singkat. Ia tersentak, lalu buru-buru menyatakan bahwa Zack lulus tes. Tak lama kemudian, salah satu penguji lain mendekat dan menyerahkan sebuah botol kecil berisi cairan hijau kepada Zack. Zack menatap botol itu dengan penasaran. Ia bertanya, apa isi cairan tersebut? Namun, penguji itu hanya menjawab singkat, lalu meminta Zack segera menyingkir karena menghalangi jalur ujian. Zack mengerutkan kening. Dengan kesal, ia bergumam dalam hati. Bertanya-tanya, apakah orang-orang di generasi ini memang semuanya bersikap buruk? Sebelum sempat mengeluh lebih jauh, Rangis berlari mendekat dari arah penonton. Wajahnya penuh semangat. Ia langsung memuji aksi Zack yang barusan terjadi. Zack tersenyum kecil dan mengatakan bahwa itu bukan hal besar. Namun ia kembali menanyakan tentang cairan hijau di tangannya. Rangis pun menjelaskan bahwa itu adalah healing potion. Healing potion. Ramuan penyembuh khas keluarga Eldragon. Rangis mengangguk dengan yakin. Zack mengulanginya pelan. Karena statusnya sebagai anak tidak sah dalam keluarga tersebut, Zack, ia mempertimbangkan kemungkinan bahwa ramuan itu beracun. Namun, karena Rangis sendiri yang memberikannya, Zack mulai berpikir bahwa cairan itu mungkin adalah spirit medicine. Ramuan seperti Cloud Piercing Clay